Guys, kalian pasti ingat nih, tahun 2023 kemarin, kala itu India bikin kejutan yang bikin dunia panik karena mereka resmi melarang ekspor beras non-basmati. Kalian bisa bayangin sendiri nih, siapa itu India? Mereka itu raja ekspor beras dunia yang menguasai 40% pasar global dan sekaligus menyuplai ke lebih 150 negara. Akibat India melarang ekspor beras, harga beras dunia melonjak ke level tertinggi dalam satu dekade. Karena negara-negara alternatif seperti Thailand, Vietnam, dan lain-lain nggak punya stok yang cukup buat nutupin lubang yang ditinggal oleh India. Negara-negara miskin yang rakyatnya tiap hari makan nasi makin tercekik dengan harga pangan. Nah sekarang, kejadian itu bakal terulang lagi nih di tahun 2026. Bahkan bisa lebih parah karena akan ada faktor alam yang jauh lebih brutal yang disebut dengan Super El Nino. Lantas, apakah Indonesia siap menghadapi ancaman Super El Nino ini? Tanpa banyak basa-basi, mari kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, sejak 2025 kemarinnya, Indonesia itu telah merdeka. Kita sudah nggak lagi jadi budak India, Pakistan, Thailand, Vietnam, dan negara-negara pengekspor beras lainnya. Karena Indonesia sudah berhasil swasembada beras dan nggak perlu impor beras lagi. Bahkan sekarang, di tahun 2026, cadangan beras pemerintah Indonesia di gudang Bulog mencapai 4 juta ton. Ini merupakan tertinggi dalam sejarah, melampaui era Soeharto yang cuma 2,5 juta ton. Kalian bisa bayangin aja nih, rezim Orde Baru yang katanya jaya cuma bisa menyimpan 2,5 juta ton. Tapi sekarang kita punya 4 juta ton. Gila nggak tuh? Kesuksesan swasembada beras ini bahkan membuat dunia gempar karena harga beras dunia itu bisa anjlok hingga 42%, yang sebelumnya 10,8 juta per ton menjadi 6,2 juta per ton. Siapa penyebabnya? Ya Indonesia, karena kita sudah berhenti mengimpor beras sehingga pasar dunia kehilangan pembeli terbesar mereka. Dampaknya juga langsung terasa, terutama pada negara tetangga-tetangga kita. Ribuan petani demo di depan Kementerian Pertanian Thailand karena harga beras di Thailand itu anjlok, oversupply, dan tidak ada yang membeli. Selama ini mereka nyaman karena Indonesia selalu membeli beras mereka. Namun sekarang pintu itu tertutup rapat yang membuat petani Thailand menjerit karena kehilangan pangsa pasar hingga 20%. Sementara petani Indonesia tersenyum lebar nih. Bahkan harga beras di dalam negeri itu tetap stabil. Tapi jangan senang dulu nih. Keberhasilan Indonesia ini kembali bakal diuji karena ada fenomena yang lagi mengintai Indonesia. Namanya Super El Nino. Tapi kali ini bukan El Nino biasa. Ini merupakan Super El Nino yang dijuluki dengan Godzilla. Kalau El Nino biasa, itu umumnya bertahan 9 hingga 12 bulan. Tapi fenomena El Nino Godzilla bisa mencengkram iklim 18 hingga 24 bulan, alias 2 tahun lebih bro. Ditambah lagi, dengan suhu muka laut yang sangat panas, akibatnya ancaman kekeringan ekstrim dan resiko gagal panen alias PUSO akan makin lebih besar. Sebelumnya, BMKG telah memprediksi si Godzilla ini bakal datang di 2027, tapi si monster ternyata datang lebih cepat, akan datang di pertengahan atau akhir tahun 2026. Ini gak main-main loh, wilayah yang terdampak itu sangat luas, mulai dari Australia, seluruh Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika Selatan, Afrika Timur, Amerika Latin, Amerika Serikat bagian selatan dan utara. Sekali lagi, ini nggak main-main, karena meskipun stok beras kita aman, namun kita masih punya ketergantungan bahan baku impor lainnya. Dan ini merupakan titik rawan yang harus diwaspadai. Pertama, itu pada kedelai, karena Amerika Serikat merupakan pemasok sekitar 85% hingga 90% kebutuhan kedelai kita. Dan kalian tahu nggak, El Nino juga terjadi di wilayah Amerika Serikat, utamanya di bagian utara, seperti Iowa, Minnesota, dan Indiana. Wilayah-wilayah ini merupakan penyumbang 80% produksi kedelai Amerika Serikat. Kalau kekeringan panjang nih terjadi di sana, artinya harga tahu, harga tempe yang merupakan sumber protein termurah rakyat Indonesia juga ikut mahal. Jadi, kalian bisa bayangin sendiri nih, rakyat yang sehari-hari makan tahu tempe harus merogoh kocek lebih dalam. Ini nih, dampak yang langsung terasa pada masyarakat kita.
Yang kedua, yaitu gandum. Ini titik yang paling kritis bagi ketahanan pangan Indonesia, karena Indonesia 100% bergantung pada impor gandum alias terigu. Pemasok utamanya yaitu Amerika Serikat dan Australia. Kalau kekeringan terjadi nih di Australia, maka secara otomatis mereka memangkas produksi gandum secara signifikan, yang artinya harga gandum, tepung terigu, mie, roti, dan segala produk turunannya bakal makin naik. Ini bukan soal sarapan loh, tetapi soal hidup sehari-hari rakyat Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri, 46,5% bakal mengalami kemarau yang lebih cepat di tahun ini, dan puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus tahun 2026. BMKG bahkan memprediksi nih, sebanyak 61,4% wilayah Indonesia bakal mencapai puncak kemarau di bulan Agustus. Artinya, di saat kita biasanya masih berharap hujan, tapi tahun ini justru puncak kekeringan terjadi di pertengahan tahun. Wilayah yang terdampak itu mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga sebagian Papua. Ini artinya hampir seluruh wilayah Indonesia, bro. Dan yang lebih penting lagi, lumbung padi nasional kita berada di zona merah, utamanya di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Merauke, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Disinilah sentra produksi beras kita berada. Kalau sawah-sawah ini gagal panen, maka seluruh Indonesia bakal merasakan dampaknya. Tapi ada yang lebih aneh lagi nih, fenomena tahun ini bakal ada anomali besar, karena wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu bakal kering kerontang, bro. Tapi di wilayah timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua justru mengalami hujan yang sangat tinggi. Ini yang bikin petani di sana nggak bakal bisa tenang karena kebanjiran sama bahayanya dengan kekeringan. Lu bisa bayangin sendiri nih, di satu sisi sawah kekeringan, namun di sisi lain sawah pada kebanjiran. Ini musim yang gila loh di tahun ini. Tapi tenang nih, pemerintah kita nggak tidur kok. Di tengah ancaman El Nino dan ketidakpastian global, untuk di dalam negeri, khususnya pasokan beras, nggak perlu khawatir. Karena Menteri Pertanian kita baru saja mengumumkan bahwa total ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 27,9 juta ton. Detailnya, stok perumbulok itu ada 3,7 juta ton, sedangkan stok di masyarakat itu sebenarnya ada 12,5 juta ton. Sedangkan standing crop alias padi yang siap dipanen nih, ada sekitar 11,7 juta ton. Dengan jumlah ini, sebenarnya cadangan kita diperkirakan nih cukup hampir 1 tahun ke depan. 1 tahun loh, bukan 1 bulan. Bahkannya, Menteri Pertanian kita nih optimis stok beras pemerintah di Bulog bakal tembus 5 juta ton dalam 2 bulan ke depan, tepatnya saat panen raya. Targetnya itu pada bulan Mei 2026. Produksi beras kita sudah mencapai sekitar 16,92 juta ton. Artinya, stok ini bisa nyambung loh buat 6 bulan ke depan. Nah, khusus untuk menghadapi El Nino, pemerintah juga menyiapkan beberapa strategi. Pertama, operasi modifikasi cuaca. Tahun ini saja ya, pemerintah sudah menyiapkan 35 kali operasi modifikasi cuaca. Yang kedua, pompanisasi lahan pertanian. Ini dilakukan dengan pompa air untuk membantu para petani mengairi sawah saat musim kemarau tiba. Yang ketiga, pengembangan varietas unggul. Ada pengembangan varietas unggul spesifik yang adaptif terhadap lahan kering. Contoh realnya, seperti padi gogo nih, yang bisa tumbuh dengan kebutuhan air yang lebih sedikit, dan ini cocok untuk wilayah timur. Dan yang keempat, ada juga bantuan langsung tunai atau BLT El Nino tahun 2026. Jadi, gini ya, rasanya kalau punya menteri yang bisa kerja, karena fakta berbicara, secara nggak langsung nih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman punya jasa besar yang berhasil membawa Indonesia ke pintu swasembada pangan. Dia benar-benar menteri yang ahli di bidang pertanian. S1-nya pertanian, S2-nya pertanian, S3-nya juga pertanian. Dan yang paling gila lagi, dia punya paten di bidang pertanian. Bandingkan nih dengan Menteri Pertanian negara tetangga kita. Saat ditanya cadangan beras tinggal 6 bulan ke depan, jawabannya nggak tahu, we don't know. Ya gimana? Lawang Perdana Menterinya saja nyuruh rakyat tanam padi di halaman rumah. Kan konyol. Tapi ini juga pelajaran loh bagi kita semua. Jangan sampai kita balik lagi ke masa lalu. Jangan sampai kita punya menteri yang kayak mereka. Dan jangan sampai juga kita punya presiden yang solusinya tanam padi di halaman rumah. Apalagi kayak menteri yang sebelumnya, amit-amit dah. Gua nggak mau sebut namanya nih, tapi fakta yang berbicara ya.
Sekarang dia lagi sekolah di penjara. Gua bilang setan itu bukan lebay, bro. Dia itu memang benar-benar setan, lebih setan daripada setan. Kenapa? Karena dia itu nggak cukup korupsi biasa, tapi dia korupsi dengan cara menghancurkan petani kita. Yah, kalian lihat saja dah datanya tahun 2023 kemarin. Kita impor itu sampai 3 juta ton. Sementara petani kita di sawah nangis karena harga gabah anjlok. Itu kan sadis, bro. Makanya gua nggak simpati tuh sama orang yang kayak gitu. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah menurut kalian Indonesia ini sudah siap menghadapi El Nino tahun 2026 ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!